الحمد لله الذي هيأ لنا معشر أهل الإسلام والإيمان أسباب الهداية ومراتب العناية. اللهم يا كريم يا رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا ومولانا محمد سيد أهل النبوة وقدوة أهل الرسالة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الأئمة الأسوة القدوة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah dengan melantunkan dari lubuk hati kita, dari lisan kita, kita ucapkan Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak bisa kita hitung, baik itu nikmat jasmani, terlebih-lebih nikmat rohani. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh jajaran takmir masjid musalla, khususnya masjid kita bersama Babus Salam, dan segenap para jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pintu berkah. Mudah-mudahan Allah menjadikan duduk kita saat ini lepas sholat subuh sampai isyraq menjadi asbab di mana Allah mencintai kita, menjadi asbab di mana Allah meridai kita, menjadi asbab di mana Allah selalu mengingat kita, selalu menjaga kita, selalu memberikan keberkahan kepada kita, untuk kita dan keluarga kita, untuk dunia kita, untuk barzah kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Idza tala'at alayya asy-syamsu ولم أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا يبارك لي في ذلك اليوم. اللهم صل على محمد. Dalam suatu hadis, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, jikalau matahari muncul di hari itu, kemudian aku tidak mendapati ilmu yang mendekatkanku kepada Allah, maka hari itu enggak ada barokahnya. Hari itu enggak ada barokahnya. Hanya hati-hati. Kata Rasulullah, jikalau muncul matahari, alias jikalau tiba hari, di mana hari itu aku enggak tambah taat, di hari itu aku enggak tambah zikir, di hari itu aku tidak tambah ilmu, di hari itu aku tidak tambah taat kepada Allah, maka hari itu tidak ada barokahnya sama sekali. Itu satu hari. Nah, kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun, kalau seumur hidup, la ilaha illallah, maka beruntung dan beruntung. Alhamdulillah, Masya Allah, hari demi hari Allah mendatangkan kita, Alhamdulillah, pindah dari petamanan surga menuju ke petamanan surga. Tadi malam tong mriki wonten bacaan burda, Alhamdulillah, tong mriki wonten pengajian, dan hari ini Alhamdulillah kita diundang oleh Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, orang itu kalau cinta dengan kebaikan dan orang itu mau melakukan kebaikan, dikasih oleh Allah Ta'ala 5 faedah. Napa?
5 faedah. Secara singkat, karena kajian kitab hikam. Pertama, wajahnya menjadi terang benderang. Wajah ini ku seger, walaupun gak patek ganteng tapi seger. Jadi di sawan itu nyeger ke. Tapi kita nggak boleh tolak nanti wajah ini beragam. Inna lil hasanati diyaan fil wajah. Selama orang itu kathah kebaikan, seneng nglakoni taat, masya Allah wajahnya tambah seger. Jadi di sawangan itu napa? Nyenengke walaupun rapatek mancung. Yang pertama. Okay. Yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, Allah memberikan keberkahan kepada rezeki orang tersebut. Alhamdulillah. Jadi orang-orang soleh dulu justru cara untuk mendapatkan rezeki yang lancar, yang berkah, niku memperbanyak hadir majelis taklim. Niku mujarrab. Datang seseorang kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Wahai Habib, kula niki kok cepet rezeki kula, napa? Cepet, nonton cepet, Pak. Serendat. Ngepres saja nih. Boten lancar. Sepundi. Kata beliau Habib Abdullah Al-Haddad, kutubud dakwah wal irsyad, kutubi tiyang kutub Habib Abdullah. Kamu punya kitab. Punya Habib. Gowon ngaji, gowon ngaji. Artinya bukan sekedar kitab, hadirlah majelis taklim. Datangilah majelis taklim. Sering-seringlah hadir di majelis taklim. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dia dikasih oleh Allah Ta'ala wajah yang berseri-seri. Yang kedua, insya Allah akan dikasih oleh Allah Ta'ala barokah rezeki wa quwwatan fil jasad, dikasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Yang di luar sana kadang-kadang ada yang jogging ini, jogging senam, itu ikhtiarnya. Salahkah kula kalih panjenengan berikhtiar di hadapan Allah bukan sekedar sehatnya jasmani, tapi kita juga berharap sehatnya rohani. Hati diajak zikir, pikiran diajak zikir, ruh diajak zikir. Ini insyaallah ghidaan lirruh, sebagai nutrisi bagi ruh kita untuk lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majelis taklim, majelis sholawat ini, Allah memberikan kepada kita pintu berkah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah hari ini yang bisa kita hadirkan, jam bintang turunnya, jam 8, jam 5, jam 5, ya, jam 5:10. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbik, wala ta'assara matlabun anta talibuhu binafsik. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma tawaqqafa matlabun, tidak mungkin akan mengalami kesulitan setiap impian atau cita-cita jika orangnya itu bersandar kepada Allah. Understand? Yes. Bisa diulangi lagi? Ma tawaqqafa matlabun, gak ono ceritane gak berhasil. Ma tawaqqafa matlabun, pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Setiap matlab, keinginan apapun,
baik duniawi lebih-lebih ukhrawi. Tapi syaratnya anta talibuhu bi rabbik. Kejarlah itu harapan. Kejarlah itu cita-cita. Kejarlah itu impian, tapi menggunakan Tuhan. Alias bersandar kepada Allah. Wa ma tayassara matlab anta talibuhu bi nafsik. Jangan berharap akan mendapatkan kemudahan untuk meraih impian jikalau orangnya mencari bersandar dengan dirinya dan nafsunya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi semua harapan, semua impian, semua keinginan, kalau orangnya itu selalu dan selalu membawa Allah, artinya berpasrah kepada Allah setelah ikhtiar, bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, insya Allah akan dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi kalau ada orang dia menyandarkan kekuatannya kepada dirinya, menyandarkan apa yang menjadi impiannya kepada nafsunya yang lemah, dirinya yang lemah, ini biasanya jarang berhasil. Kenapa? Sulit untuk mendapatkan. Ya. Ingat kita firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Maha napa? Maha bisa. Iso. Maha mampu. Maha bisa ala kulli syai' untuk napa? Menentukan, untuk menjadikan, untuk membuat segala sesuatu. Bahasa pondokan, kul itu lafal umum, syai'in lafal umum, umum ketemu umum, jadi umumi umum, niku ala kulli syai'. Semua hal yang kelihatannya tidak mungkin jadi mungkin. Semua hal yang kelihatannya sulit menjadi gampang. Semua hal yang kelihatannya mustahil akan menjadi wujud. Karena Allah Ta'ala adalah Khalik, zat yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau ada orang itu nggak mau ngelirik Allah, nggak mau ngelirik Allah, nggak mau pasrah kepada Allah, mengandalkan dirinya, akalnya, mengandalkan egonya, mengandalkan kekuatannya yang lemah, mengandalkan nafsunya lebih-lebih, maka setiap harapan dan keinginan tersebut khawatir akan dipersulit dan tidak mendapatkan suatu hasil. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari ini keterangan, maka dalam agama dianjurkan sholat, namanya pun sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Artinya istikharah adalah sholat untuk meminta pilihan yang terbaik. Sholat meminta suatu pilihan yang baik. Niku naminipun sholat istikharah. Dianjurkan, bahkan dalam suatu riwayat, setiap ada segala sesuatu yang membuat gelisah Rasulullah, niku harwala ila sholah. Beliau menjadikan sholat sebagai asbab untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau jenengan kali kula, ketika ada kesusahan, ketika ada kegelisahan, ketika ada sesuatu yang belum berhasil, kemana arahnya? Monggo ditiru. Harwala ila sholah. Beliau ambil air wudhu, sholat 2 rakaat.
Ista'inu bis sabri was shalah. Jadi pangeran loro iki dua perkara ini jangan, apapun masalah Anda, keinginan Anda, dua tok. Ista'inu bis sabar, menunggu hasil. Yang kedua sholat. Intidharul faraj, ibadah. Nunggu hasil, nunggu tok Pak, itu sudah termasuk jenis ibadah. Ada bisnis, udah ikhtiarnya ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Nunggu tok. Napa? Menunggu hasil, dapat apa enggak ya? Dapat apa? Menunggu tok dengan sabar tanpa mengeluh, itu sudah termasuk jenis ibadah. Jadi kalau menunggunya setahun, ya ibadah setahun Pak. Kalau menunggunya 2 tahun, berarti ibadah 2 tahun. Yang kedua, setelah sabar, inggih menika memperbanyak untuk mengerjakan yang namanya sholat. Maka jadikanlah sholat itu sebagai lahan asbab ikhtiar kita, tawakal kita, pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Semua matlab keinginan kalau kita sandarkan kepada Allah, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu tawakal. Tawakal niku napa tawakal? Tawakal niku pasrah. Pasrah niku nopo, menyerahkan semua urusan, segala urusan kepada Allah. Itu namanya pasrah. Okay. Bahasa pondokan sering-sering saya sampaikan. Okay. Oleh santri datang, Ustaz, anak kulo badhe mondok teng mriki. Pun nggih, Ustaz kulo pasrahake. Pun alhamdulillah. Jangan ikut-ikut ngatur. Napa? Jangan ikut-ikut ngatur. Dijiwir yo ben Pak, jane wis dipasrahno. Jangan ikut-ikut ngatur. Kita pun juga gitu. Pasrah kepada Allah. Loh, ojo melok ngatur-ngatur we. Ojo melok ngatur. Sudah dipasrahkan kok melok cawe-cawe, jenenge ora pasrah niku, bodoni. Wa may yatawakkal 'ala Allah, urusan jodoh buat anak, urusan pekerjaan kita, bahkan urusan nanti di alam barzakh, di akhirat kalau kita pasrahkan, fahuwa hasbuh, pasti Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, maka jangan tinggalkan namanya sholat istikharah. Napa artinya istikharah? Minta yang terbaik dari Allah. Ada 2 hal ini, Masya Allah, 2 hal. Kabeh niki apik. Endi sing paling apik? Kerjakan sholat sunnah istikharah, setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad, setelah itu jenengan diaturi membaca doa istikharah. Mangke Allah Ta'ala paring tenggene manah panjenengan kemantepan. Milih yang mana ya? Dua-duanya atau satu di antara dua itu pasti. Belum ada hasil, sholat mana Pak? Sampai berapa? Sampai ada hasil. Biasanya langsung dikasih atine niku mantep. Atine mantep. Contohnya kan ada duit saem, dicukup apa ora ya? Istikharah apa bener Pak? Ora perlu istikharah, cukup ae. Nggih kados ngoten niku lho Pak modele. Dikasih oleh Allah Ta'ala kemantepan, mesti Pak. Baik itu melalui setelah sholat, kalau enggak biasanya tidur, dalam tidur itu dikasih mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang sing sae. Itu maknanya sholat istikharah. Ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Belum pernah ada orang itu kalau suka musyawarah kemudian hasilnya tidak memuaskan, tidak ada.
Setiap apapun yang dimusyawarahkan pasti hasilnya memuaskan. Dan setiap orang yang istikharah setelahnya enggak mungkin akan ada penyesalan. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, yang kedua niku doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man malih. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man malih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, Allah satu-satunya zat yang akan mencukupiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang aku pasrahkan adalah Allah. Ni'mal maula, sebaik-baik Tuhan. Wa ni'man nasir, sebaik-baik dan zat yang memberi pertolongan. Biasanya wonten dengan istighosahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Jenengan waos, jenengan punya hajat apa? Hasbunallah, jenengan masukkan hajat jenengan. Wa ni'mal wakil, jenengan setiap maos jenengan hajat jenengan aturake. Gusti, kula niki lemah. Saes kula lemah. Kula mboten gadahi napa-napa. Mboten gadahi kekuatan napa-napa. Kula gadahi hajat ngeten kula pasrah dhateng panjenengan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang-kadang urusan yang zahir, urusan dunia saja, kalau kita serahkan kepada ahlinya, tuntas napa boten? Tuntas. HP pecah rek seandainya HP rusak, bingung gak tenang. Taruh di konter setengah jam, insya Allah jadi urusan konter percaya. Iya, urusan konter napa? Percaya pasti berhasil. Lu padahal menungso nih. Mobil seandainya bobrok, tiba-tiba temu di bengkel. Lho sama kok ngerti bengkel toh? Ya Ustaz sudah mujarab napa? Mujarab niku? Teruji coba kualitasnya, dimasukkan, tenang jenengan. Setelah 1 jam tambah rusak napa tambah sae. Sebab napa? Sudah berada di bidang keahliannya. Ketika jenengan pasrah kepada Allah, kira-kira yang terbenak panjenengan apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Mungkin apa tidak mungkin? Sangat mungkin. Jangankan urusan panjenengan, urusan langit yang saat ini nggak ada cagaknya diatur sama Allah. Apalagi urusan jenengan, Pak. Sego sak puluk bahasane. Napa? Sego sak puluk. Ikutkan andil Allah Ta'ala dalam urusan kita. Sering kan kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Loh, ngomong wa iyyaka nasta'in kok isih ngelirik menungso. Wa iyyaka nasta'in isih ngelirik awake. Wa iyyaka nasta'in masih ngelirik tenagane. Wa iyyaka nasta'in masih ngelirik fulan dan fulana. Iyyaka nasta'in ngelirik terhadap Allah. Insya Allah hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku hasbunallah. Dengan Al-Quran, ketika muslimin diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berperang, lalu datang satu orang menyelundup tenggene kaum muslimin, berkata, hei muslimin, pasti sampean kalah sampean. Orang kafir senjatane komplit, napa? Tentarane banyak. Kaum muslimin berapa senjata? Bilanganmu berapa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Banyak sudah di sana. Kamu muslimin kecil bilangan, kamu muslimin perlengkapan kurang komplit. Apa kata Allah? Muhammad suruh kaum muslimin baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Sinten sing menang? Muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
fanqalabu bi ni'matin minallah. Modale tiang muslim mukmin saat itu untuk mengalahkan puluhan ribu musyrikin bukan pakai senapan, bukan pakai pedang. Iya, senapan pedang makhluk sebagai alat sementara, tapi menggunakan kekuatan Allah dilampiaskan dengan lafal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Monggo. Yang pertama nopo? Salat istikharah. Yang kedua, perbanyak membaca hasbunallah. Dari ini keterangan Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Ja'far Shadiq, cucunya Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Fatimah Zahra, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, perhatikan lafal-lafal sebagai berikut ketika ada hal-hal penting. Pertama, orang itu kalau ingin nikmatnya tambah, maka perbanyak membaca alhamdulillah. Jangan berbanyak. Duwe mobil HP, duwe rumah HP, gajinya gede, amin Allahumma. Jangan banyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, CE gajinya tambah gede. Alhamdulillah nikmatun lin nikmati min zawaliya. Alhamdulillah itu adalah alat untuk menjaga nikmat biar nikmat itu tidak hilang. Pertama apa? Alhamdulillah. Yang kedua, jikalau ada orang merasa lemas ibadah, enggak mood ibadah, enggak semangat ibadah, salin apa Pak? Perbanyak membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu bisa menghapus daripada dosa-dosa yang melekat. Orang malas ibadah niku sebab dirangke kalian maksiat, kalian dosa. Nggih, waras-waras jamaah, kabutan jamaah, nek heling-heling semangat. Oh. Tapi ketika ngaji seandainya malas, jamaah malas, ibadah malas, maka perbanyak baca nopo astagfirullah. Tadi hamdalah untuk nopo? Untuk nikmat. Istighfar untuk apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika di depan kita ada sesuatu yang sulit untuk dihasilkan, perbanyak membaca hasbunallah. Kalau ada orang diancam, awas kok, awas tuh, saya ini, saya itu, mendapatkan ancaman yang menyebabkan orang itu khawatir dan susah, gelisah. Perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil alim. Perbanyak, insyaallah musuh-musuh kita akan apa? Akan dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan sebelum itu apa yang saya sampaikan ini yang intinya pasrahkan, tawakalkan segala urusan kita kepada Allah dan jangan melirik diri kita dan nafsu kita di saat kita punya harapan. Insya Allah harapan yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari suatu janji. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus para donatur di masjid, di musola, dimanapun berada. Wabil khusus para donatur Masjid Babus Salam, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, diberi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan. Oh, nggih, monggo Pak. Nggih, sekedap niki kersane wonten mikirin Pak. Monggo bahasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal sholat istiqoroh, mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai waktu yang paling tepat untuk melakukan sholat istiqoroh dan banyaknya rakaat untuk Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sholat istikharah merupakan salah satu sholat sunnah dan sangat-sangat dianjurkan, khususnya bagi orang yang dia memiliki kebimbangan dalam dua hal, dalam tiga hal, dalam segalanya. Maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Bilangannya 2 rakaat paling sedikit, paling sedikit. Nah, ini jamaah salam ini sedikitnya berapa? Sedikitnya bintang. Belum dapat, seandainya belum mantap, tambahi 2 sampai puluhan rakaat. Ini sholat istikharah, tergantung daripada kemantapannya. Nggih. Kadang-kadang tiang niku nek urusan dunia selalu mantep, tapi nek urusan akhirat kadang-kadang mantepnya suwe. Nggih. Jadi minimal paling sedikit 2 rakaat. Boleh ditambahi berapa kali rakaat. Niatnya usolli sunnatal istikharah raka'ataini. Pulau sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Allahu Akbar, Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah, surat Al-Ikhlas. Nggih. Niku minimal, niku simple ngoten. Adapun waktu dihindari waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Waktu selepas subuh sampai isyraq, niki mboten angsal sholat. Nggih. Bahkan ulama-ulama kita kalau ada orang masuk ba'dal asr atau masuk ba'dal subuh, setelah sholat asar, setelah sholat subuh masuk ke masjid, niku mboten sholat. Walaupun sunnah juga sholat tahiyatul masjid, tapi beliau lebih memilih mengganti tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu. Apalagi kalau kondisi wonten pengajian, ngaji sholat di depan, masya Allah, sholat di depan. Seandainya, buatan usah sholat, ada zikir atau ada apa, kalau itu waktunya antara sholat subuh, sholat asar, masuk sambil duduk baca 4 kali. Kalau jenengan dalam kondisi wudhu atau 3 kali kalau kondisi tidak wudhu, cukup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 4 kali seperti orang sholat tahiyatul masjid. Ini kapan? Ketika ba'da subuh atau ba'dal asar. Dihindari pertama nih, yang kedua, hindari juga jangan sampai sholat pada waktu-waktu yang diharamkan, di ba'da subuh sampai isyraq, ba'dal asar sampai tenggelamnya matahari. Ada lagi yang namanya waktu waktu istiwa, tapi waktu istiwa itu sulit untuk untuk diperkirakan karena sedetik mawon, yaitu ketika berada matahari di tengah langit, persis di tengah langit, itu waktu istiwa. Kemudian waktu yang paling sahih niku malam. Makanya malam itu lebih afdal daripada waktu siang. Malam niku luwih afdal daripada waktu siang. Sehingga Isra Mi'raj siang napa malam? Malam. Setiap wali diangkat, wali itu mesti di malam hari. Kalau wali diangkat pagi, siang kalau Pak, mesti di malam hari. Wabil khusus sepertiga terakhir sebelum subuh. Mauliya liwaliyin wilayatun illa qabla tulu'il fajr. Setiap ada wali diangkat jadi wali itu mesti waktunya waktu tahajud. Waktu apa? Waktu tahajud sebelum fajar beberapa saat, itu waktu pengangkatan daripada wali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita para kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, temeriku Mbah, sing paling sae waktu sepertiga terakhir sebelum fajar. Ya.
Tapi kalau seandainya urusannya mendadak, hajatnya mendadak, boleh. Di pagi, di siang, boleh. Di awal malam, mabainal maghrib wal isya, boleh. Wabil khusus, niki 2 waktu. Antara maghrib dengan isya. Ini kalau informasikan, Masya Allah. Nek jenengan mboten gadai hajat teng pundi-pundi, tengok, no. Tengok lungguh tok ning masjid ning musala sambil nunggu isya. Niku guru kula nek sanjang. Iku waktu Masya Allah. Bahasa niku napa? Bisa memperberat timbangan amal. Walaupun cuma duduk tok. Sing asale seandainya dosanya kata duduk di situ, mereteli dhewe, napa? Mereteli dhewe. Timbangannya tambah berat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya ditingkatkan oleh Allah. Itu maghrib dengan al-kunuz, kullul kunuz fi imarah ma bainal isya'ain, kata Habib Idrusul Akbar. Gudange kesainan, gudange keapian iku letake antara maghrib dengan isya. Dan yang kedua, waktu niki antara ba'dal fajar sampai isya. 2 waktu ini tolong diperhatikan. Kalau tidak ada hajat-hajat yang mendesak, makmurkan 2 waktu. Yang ketiga, waktu sebelum fajar. Tapi untuk sholat istikharah bisa dilakukan antara maghrib dengan isya atau sebelum sholat fajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala harapan kita, dikabulkan oleh Allah Ta'ala keinginan kita, dan mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten malih monggo. Nggih, monggo Bambang. Sekedap niki wonten nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mampu sholat berjamaah itu yang sholat dengan duduk di atas kursi atau duduk di mana? Sholat itu akan turunkan sikapnya. Orang itu tidak mampu sholat ya boleh nggak posisinya apa teman, karena posisi sama ini juga atau karena kosong. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, di Majelis Alia itu memang khususnya kita menaruh beberapa kolom-kolom untuk bertanya. Biasanya kami jawab di Masjid Sunan Giri, beliau berfungsi biasanya. Tapi kan namanya pertanyaan kapan saja monggo ya. Makanya saya nggak menjawab kecuali di sana, tapi dengan bertanya buat apa tujuannya biar semuanya insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Monggo di Majelis Alia sing belum gabung monggo gabung gratis. Napa? Gratis. Nah, niku monggo jenengan khususnya tenggene Sunan Giri niku kula kasih porsi waktu banyak untuk pertanyaan. Mudah-mudahan dengan dikasih kesehatan oleh Allah, diberi oleh Allah Ta'ala semangat untuk taat dan ibadah. Amin ya Rabbal. Posisi bagi orang yang tidak mampu sholat ketika berdiri, niku sholatnya ketika duduk. Nah, duduk yang paling afdol itu duduk posisi iftirash. Duduk seperti tasyahud awal kalau mampu. Kalau nggak mampu maka duduk seperti duduk tawarruk, seperti duduk tasyahud akhir. Nggak mampu bebas duduk model apa, sampai silo pun juga boleh. Silo atau mungkin duduknya sambil kedua kakinya ke depan delenjor itu darurat nggak apa-apa. Atau mungkin pakai yang namanya kursi, bebas. Nah, selama jenengan mampu saatnya duduk dengan keadaan yang lebih afdal, maka lebih afdal dikerjakan. Karena setiap keadaan yang lebih afdal
pahalanya pun juga afdal. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, okay, bebas. Untuk masalah duduk ini, alhamdulillah mungkin bisa saya terangkan. Perlu diperhatikan satu. Ketika takbiratul ihram harus berdiri. Okay. Minimal ketika takbir Allahu Akbar langsung duduk malah. Loh nggih, soalnya dia bisa berdiri, bisa jalan, bisa goes bareng kadang-kadang. Bisa goesan bareng. Iya. Tapi ketika sholat berdiri niku kalau kelamaan apa? Geliyeng. Geliyeng. Nah, heling-heling enggak geliyeng. Geliyeng seandainya. Maka pertama kali nggih, takbiratul ihram niku syarat sahnya harus berdiri. Dan baca Fatihah syaratnya pun juga berdiri. Jadi buatan angsa langsung jelok langsung duduk lenggah Allah buatan. Kedah berdiri dulu. Ketika takbir Allahu Akbar ternyata buatan mampu baru berdiri. Kok masih mampu baca Fatihah walaupun di tengah Fatihah duduk. Begitu setiap rakaat. Alasannya takbir syaratnya harus dibaca dalam kondisi berdiri. Begitu pula membaca Fatihah syarat sahnya harus dibaca dalam kondisi berdiri. Perlu dicatat ini sholat fardu. Sholat apa? Fardu. Kalau sholat sunnah boleh walaupun mampu dalam kondisi duduk. Walaupun mampu sakit segala-galanya boleh dalam kondisi duduk. Cuma pahalanya separuh. Loh iya. Ya gak iso genep aja enak. Pahalanya separuh. Qobliyah ba'diyah lunggu terus dia mau berdiri monggo daripada mboten dikerjakan cuma pahalane separuh. Nggih. Adapun yang fardu tadi dalam kondisi udzur pahalanya komplit seperti seakan-akan tidak ada udzur pun nggih. Nah, kemudian posisi ketika dia berada di soft. Nah, ini dipertanyakan juga kursinya niku dipaskan dengan soft ataukah orangnya yang dipaskan dengan soft? Kalau orangnya dipaskan dengan soft, sama singguri, jeduk kursi ketika ruku. Resikonya ngoten. Maka kursinya dipaskan dengan soft, walaupun posisi orangnya itu maju ke depan, lebih ringan daripada belakangnya, daripada kursinya orangnya dijejerkan dengan soft, nanti kursinya ke belakang otomatis bisa menghilangkan satu soft. Atau kalau seandainya orang siap gitu otomatis jeduk ketika ruku pun. Nggih, sing kedua tadi nggih niki mungkin. Salat masjid nggih. Menengah. Loh, nggih. Orang yang sholat di atas kursi niku persis seperti kondisi orang yang biasa. Jadi berhak juga di depan, boleh juga. Di ujung kanan nggih boleh, di ujung kiri nggih boleh. Artinya dengan adanya kondisi udzur itu berarti bukan disempar wis gak usah. Boleh juga dia datang pertama kali masuk ke masjid belum ada orang, dia berhak untuk mendapatkan shaf pertama. Di belakang imam pun juga boleh. Nah, jadi tidak harus maaf yang kursi ujung kanan ujung kiri, itu berhak untuk mendapatkan shaf yang pertama. Dihukumi bebas untuk siapa saja, khususnya yang pertama kali masuk pertama kali belum ada orang, dia berhak menempati shaf. Nggak boleh dikeroyok nih, wani tukaran nih ya. Nggak boleh dikeroyok ini sudah tempatku ini. Ngoten. Nggih, bahkan kalau seandainya ada anak, walaupun seandainya dia nggak tua, masih muda, kok dia pertama kali datang, dia berhak mendapatkan shaf awal. Nggak oleh direbut, diroyok, Pak. Nah, di kota-kota Hadramut biasanya karena mungkin masih menunggu lama qomat, ingin berdiri ke kamar kecil, kan takut sofi tinggoni wong. Jenengan takut nama beten? Takut nama beten? Gak apa-apa Ustaz, beno lu beno. Boy man sof awal nih pahalanya gede, maka naruh rida.
selendang di batul. Nah, ini berarti wonge bakal tekon neh. Wonge bakal ojo sampai digeser nih, wani tukaran nih. Ojo sampai digeser. Ini berarti orangnya akan datanglah lagi. Sehingga di kota Hadramut banyak sekali seperti itu. Karena mungkin kondisi komatnya masih lama atau mungkin imamnya masih belum datang. Jadi di antara manfaatnya pakai selendang, dan orang pakai selendang itu riwayatnya 3. Sekaligus nyambung sampai zuhur. Ada riwayat Rasul yang pakai rida, niki sunnah, niki ngeten. Satu riwayat. Ada riwayat sering-sering saya lihat niki Yai Rafiq niku pakai ngeten. Riwayat yang kedua, nggih, pakai ngeten. Dan banyak para kiai-kiai di Indonesia seperti ini. Kalau kami pakai riwayat yang ngeten. Apa? Ngeten. Nggih, monggo. Nggih. Niki maksudnya promosi sing urung duwe rida tuku rida. Lho nggih monggo. Oke, sing ketiga niki. Ngeten. Nah. Loh. Niki biasanya kita lihat Habib Zain bin Smith Medina yang masih sugeng, mudah-mudahan beliau panjang umur berkah. Niku kalau rita ngeten. Nggih, terus dengan boleh pertama, boleh kedua, boleh ngeten niki. Dan kemudian saya sering-sering memang kalau sholat itu gelar rida. Mboten perlu pakai. Ya memang. Nggih. Sering saya gelar ridanya. Kalau memang ada riwayat, memang pernah Nabi Muhammad SAW niku gelar ridanya. Karena mungkin tidak menyalahkan bagi orang yang tetap konsisten, tapi kadang-kadang ketika sholat itu merasa terganggu dengan gerakan ridanya, sehingga diletakkan di tempat sujud. Pun nggih niku cara nggih. Wonten malih cara nganggo ake perlu niki. Kabeh ono. Cara nganggo ake ono nggih. Cara ngombe nggih wonten. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Nggih, mari kita doakan bersama-sama melalui Rafiq, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Wonten malih nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dalam berbicara lain. Yeah. Sambil nunggu komat berbicara. Khususnya setelah adzan ngomong lain-lain gitu. Oh, ngomong lain. Ayo. Oh. Okay. Wonge teko wonge. Antara adzan dengan qomat itu ada beberapa ibadah. Ma bainal adzanaini salatun ma bainal adzanaini salatun liman sya, sisi riwayat doaun la yurad. Ibadah antara adzan dengan qomat itu satu, dengan dianturi memperbanyak sholat. Orang kok ngecepres. Oke, yang kedua nek mboten tadi doa. Masyaallah, alhamdulillah, doa dipimpin oleh seseorang atau doa per individu la yurad, tidak akan ditolak. Atau bil khusus nih antara subuh, adzan subuh kali sholat kali adzan kali qomat subuh niku ada namanya tasbihul malaikah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nanti ditutup dengan doa. Niku antara. Atau kalau enggak minimal ibadah tafakkur. Napa tafakkur? Ibadah muhasabah. Mulai tadi malam, enggak ya kemaksiatan yang saya lakukan. Tafakkur. Terus diantara perbanyak niat, insya Allah. Mulai saat ini sampai nanti sore aku apa ini kerentek niat itu.
pengen isyraq, pengen duha, pengen ini. Walaupun tidak terlaksana, tapi minimal sudah dapat pahala nih niat. Atau minimal tengok meneng. Diem. Mboten ngobrol. Mboten apa? Mboten ngobrol. Kalau ngobrol ini gak ono dalile. Kecuali kalau memang hal-hal yang mubah, semisal tidak berada di area taat dan ibadah, mungkin ada musyawarah, ada perkumpulan yang bersifat keagamaan, tidak ada permasalahan. Yang jelas tolong dihindari masjid ini jangan sampai digunakan berbicara yang keluar dari area di mana masjid itu didirikan. Innama bunyal masjid lidzikri was. Alhamdulillah masjid kita makmur insyaallah. Buat insyaallah. Ya. Mari kita tutup doa. Doa. Ya Rabbana lakal hamdu wa اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. آمين آمين يا رب يا رب يا رب. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين آمين وقلوبنا بالذين آمين 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 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين نسألك رضاك والجنة. آمين سخطك والنار. آمين اللهم نسألك علما نافعا. آمين ورزقا حلالا. آمين 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 اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين آمين يا رب. أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين 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 آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.